melainkan karena mencari keridhaan Allah. Al-Baqarah 272. Adapun berinfak untuk membanggakan diri bukan kedermawanan yang terpuji, bahkan berubah menjadi suatu kehinaan jika dalam pelaksanaannya justru mengandung kesombongan terhadap sesama hamba Allah. Di antara manfaat kedermawanan ialah yang pertama, bahwa Allah akan memberinya ganti untuk yang berinfak sebagaimana firman-Nya, dan apa saja yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Al-Baqarah 272. Dalam hadis di atas pun disebutkan, berinfaklah engkau, niscaya aku berinfak kepadamu. Rasulullah bersabda, "Baina rajulun yamshi bifalatin minal ard, fasami'a sautan fi sahabatin asqi hadiqata fulan, fatanaha dalika sahab, faafraga ma'ahu fi harrah, faidha syarajatan min tilka syaraj qadistau abad dalikal ma' kulluh, fatatabba'al ma'a faidha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bimishatihi, faqala lahu ya abdallah masmuka, qala fulanun li ismi alladhi sami'a fis sahabah, faqala lahu ya abdallah lima tas'aluni an ismi, faqala inni sami'tu sautan fis sahabil alladhi hadha ma'uhu yaqulu asqi hadiqata fulan li ismika, fama tasna'u fiha, qala amma idha qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, fa atasaddaqu bisulusihi wa akulu ana wa iyali sulusan wa aruddu fiha sulusahu. Ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah tanah lapang, tiba-tiba ia mendengar suara yang ditujukan kepada awan, "Airilah kebunnya si fulan." Lalu awan itu bergerak kemudian mencurahkan air kepada suatu kawasan. Ternyata di situ ada saluran air yang menampung seluruh air tersebut. Laki-laki itu menelusuri air tersebut dan tiba-tiba ia dapati seorang laki-laki tengah berdiri di kebunnya yang dialiri oleh air tersebut. Ia pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Orang tersebut menjawab, "Fulan." Ternyata itu adalah nama yang didengarnya pada awan tadi. Orang itu balik bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar suatu suara pada awan yang mencurahkan air ini dan yang berkata, 'Airilah kebun si fulan,' yang ternyata itu adalah namamu. Apa yang sebenarnya telah engkau lakukan pada kebun ini?" Orang itu menjawab, "Kalau demikian yang engkau katakan, maka sebenarnya aku melihat apa yang dikeluarkan dari kebun ini. Aku menyedekahkan sepertiganya, lalu aku dan keluargaku memakan sepertiga, dan aku kembalikan sepertiganya." Yang kedua, bahwa Allah akan menambahkan bagi yang berinfak beberapa kali lipat dari yang diinfakkannya, sebagaimana tersirat dalam firman-Nya, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui." Al-Baqarah 261. Yang ketiga, bahwa orang yang berinfak berarti memelihara dirinya dari api neraka jahanam, sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi, "Ittaqun nar walau bisyikkin tamarah." Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Yang keempat, bahwa sebaik-baik obat bagi manusia adalah sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis,
Daru maradakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Yang kelima, bahwa infak merupakan benteng harta sebagaimana disebutkan dalam hadis, hassinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Yang keenam, bahwa kedermawanan termasuk sifat yang dicintai Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam. Sesungguhnya Allah itu baik, dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, dia menyukai kebersihan. Allah itu dermawan, dia menyukai kedermawanan. Yang ketujuh, bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedelapan, bahwa kedermawanan sering menutup aib. Imam Syafi'i berkata, engkau tutupi dengan kedermawanan karena setiap aib bisa ditutupinya. Setiap muslim hendaknya menyandang sifat ini, terutama para da'i, karena sifat ini sangat berpengaruh besar dalam menarik manusia untuk masuk ke dalam Islam. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam syai'an illa a'tahu, qala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalin faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqatah. Anasun in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbisu illa yasiran hatta yakuna al-islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu karena Islam kecuali beliau memberinya. Pernah seorang laki-laki mendatangi beliau, lalu beliau memberinya seekor domba di antara dua bukit. Laki-laki itu kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad memberi pemberian kepada orang yang takut kemiskinan. Anas berkata, seandainya laki-laki itu masuk Islam hanya karena menginginkan keduniaan, tentu ia akan didapatnya dengan mudah, sehingga Islam menjadi lebih ia cintai daripada dunia dan apa yang di atasnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar raih al-mursalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanan beliau lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Jibril biasa menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkannya Al-Quran. Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, barang siapa di antara kalian yang Allah memberinya harta, maka hendaklah dengan itu ia menyambung tali kekeluargaan dengan kerabatnya, berbuat baik terhadap tamu, memberi kepada yang membutuhkan, yang sedang dalam kesulitan, Ibnu Sabil, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan para mujahid. Dan hendaklah ia bersabar terhadap yang meminta-minta, karena sesungguhnya dengan sifat-sifat ini ia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Ditanyakan kepada Al-Hasan radhiyallahu an, siapakah yang dermawan itu? Ia menjawab, yaitu orang yang seandainya dunia di tangannya, maka ia akan menafkahkannya. Kemudian setelah itu ia tidak melihat adanya hak baginya pada dunia itu. Dari Hudzaifah Al-Adawi, ia berkata, pada perang Yarmuk aku mencari sepupuku di antara orang-orang yang terluka parah. Saat itu aku membawa air. Dalam hatiku aku berkata,
Jika aku temukan orang yang masih hidup yang kehausan, maka pasti aku akan memberinya minum. Tiba-tiba aku menemukan sepupuku di antara mereka. Lalu aku katakan kepadanya, "Perlu minum?" Ia mengisyaratkan ya. Namun sebelum aku memberinya minum, ia mendengar seseorang mengucapkan "ah". Maka ia mengisyaratkan kepadaku agar aku mendekati orang tersebut dan memberinya minum. Ternyata orang tersebut adalah Hisham bin Al-As. Lalu aku katakan kepadanya, "Perlu minum?" Ia mengisyaratkan, "Ya." Namun sebelum aku memberinya minum, ia mendengar seseorang mengucapkan "ah". Maka ia pun mengisyaratkan kepadaku agar mendekati orang tersebut yang memberinya dan memberinya minum. Lalu aku segera mencari orang tersebut, dan ketika aku dapati ternyata ia sudah meninggal. Lalu aku kembali kepada Hisham, dan ia pun telah meninggal. Lalu aku kembali kepada sepupuku, ternyata pun ia sudah meninggal. Seorang laki-laki Quraisy sedang dalam perjalanan. Ia melewati seorang laki-laki Badu yang sudah lanjut usia. Di pinggir jalan sedang duduk di persinggahan dan tampak sakit. Orang Badui itu berkata, "Hai, tolonglah kami yang sudah lanjut usia ini." Orang Quraisy berkata kepada pelayannya, "Nafkahkan yang masih tersisa padamu, berikanlah kepadanya." Lalu pelayan itu mengeluarkan 4.000 dirham. Maka laki-laki itu pun berusaha berdiri, namun tidak mampu karena sangat lemah, sehingga ia pun menangis. Orang Quraisy itu berkata, "Mengapa engkau menangis? Mungkin terlalu sedikit yang kami berikan kepadamu." Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Aku hanya teringat apa yang akan dimakan oleh bumi dari kedermawananmu, sehingga membuatku menangis." Ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, saudara-saudaranya tidak segera menjenguknya. Maka Qais menanyakan perihal mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Mereka malu karena utang mereka kepadamu." Qais berkata, "Semoga Allah menghinakan harta yang menghalangi saudara-saudaraku untuk mengunjungiku." Kemudian Qais menyuruh seseorang untuk mengumumkan bahwa barang siapa mempunyai utang padanya, maka itu telah dihalalkan. Setelah itu pintu rumahnya terbelah karena banyaknya orang yang menjenguknya.